Sama-sama bilang sama saya kesombongan. Oke, kita baca dulu ayatnya di Amsal 16 ayat yang ke-18. Bingung gak saudara? Awal bulan semua karena anugerah Tuhan. Kita akan belajar saudara, ada dua ciri kesombongan yang akan ditampilkan di layar. Ada dua ciri kesombongan. Yang pertama adalah sombong karena kelebihan. Dan orang ternyata bukan hanya bisa sombong sama kelebihannya. Yang kedua adalah orang dapat sombong karena kelemahannya. Orang bilang, Pak, kalau orang kelemahan gimana caranya bisa sombong? Orang yang sombong karena kelebihan, mereka akan bilang begini, saya lebih hebat daripada orang lain, saya lebih kaya daripada orang lain, saya lebih berkuasa daripada orang lain. Itu sombong karena kelebihannya. Orang yang sombong karena kelebihannya akan sulit menerima kritik. Jangan ngomong sama saya kalau nggak pekerjaan karirnya lebih hebat dari saya. Jangan ngomong sama saya ya kalau mobilnya nggak lebih bagus daripada saya. Jangan ngomong sama saya kalau tempat tinggalnya nggak lebih hebat daripada saya. Itu sombong karena kelebihannya. Bahkan lebih cenderung lagi orang yang sombong karena kelebihannya akan merendahkan orang lain. Dan yang keempat akan mencari pujian dan pengakuan bagi dirinya sendiri. Itu adalah orang yang sombong karena kelebihannya. Namun saya akan bahas di sini ada dua ciri. Yang kedua adalah orang yang sombong karena kelemahan. Apa itu? Yang pertama merasa paling menderita. Kalau dia dengar cerita orang, aduh saya lagi begini, saya lagi susah hari ini. Rumah enak, gue lebih susah tahu. Aduh masalah lagi susah banget ini. Aduh saya lagi nggak tahu gimana cara ngadapinnya. Lemah, payah banget. Gua aja bisa. Itu sombong karena kelemahan. Yang kedua adalah orang yang sombong karena kelemahannya tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka punya kekurangan, tapi mereka merasa lebih korban. Kalau ada orang datang mau cerita, mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan, baru begitu aja. Saya hidup lebih susah, Tuhan gak tolong saya belasan tahun loh. Saya lebih jangkau, saya lebih hebat. Ternyata yang lebih berbahaya adalah orang yang sombong karena kelemahannya. Mereka akan merasa cenderung mereka lebih sombong rohani. Betul, Alkitab mencatat dalam Paulus bilang begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Dan ada orang bilang begini, karena saya dicobai Tuhan banyak, saya berarti disayang Tuhan lebih. Berarti saya lebih hebat daripada orang yang diberkati Tuhan. Saudara dengar baik, orang bisa jatuh kepada dosa kesombongan. Yang pertama, sombong karena kelebihan. Yang kedua, sombong karena kekurangan. Orang yang sombong karena kekurangannya akan mencari kambing hitam dalam kehidupan. Akan selalu cari korban yang lain. Dan yang keempat akan merasa sombong rohani. Hal ini saudara, kita diingatkan, jangan sombong. Kalau Tuhan berkati kita, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita melewati proses masa kelemahan kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini saudara belajar untuk mendengar. Hari ini saudara belajar untuk menerima. Hari ini saudara belajar untuk jangan memegahkan diri saudara. Ada orang yang memegahkan diri sama apa yang kita miliki. Ada juga orang yang memegahkan diri karena apa yang saudara gak miliki. Hati-hati. Ternyata orang sombong bukan karena orang kaya doang. Ternyata orang sombong ada yang menderita sombong juga. Benar ya saudara? Mohon maaf saudara. Kalau kita mau layanin, Pak Pendeta mah enak ngomong kayak gini. Pak Pendeta mah enak punya pekerjaan. Saya gak punya pekerjaan. Banding-bandingkan. Saudara dengar baik. Sampai kapanpun kita banding-bandingkan dengan diri orang lain, gak pernah ada kelarnya. Benar ya saudara? Saya selalu sampaikan, pertandingan kita bukan dengan orang lain. Pertandingan kita tentang diri kita sendiri. Pertandingan dalam kehidupan ini bukan melawan orang lain. Pertandingan saya bukan bersama melawan teman saya. Kalau teman saya punya pekerjaan dua, saya juga punya pekerjaan. Kalau teman saya punya rumah dua, saya juga punya rumah dua. Pertandingannya bukan sama orang lain. Pertandingannya dengan diri kita sendiri. Kalau hari ini kita harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari depan kita harus lebih baik daripada hari ini. Itulah sesungguhnya. Namun kalau kita sibuk ngurusin orang lain, kita akan membanding-bandingkan dengan diri kita dengan orang lain. Saudara dengar baik, musuh terbesarmu bukan orang yang di sampingmu. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri dengan versi dirimu yang kemarin. Artinya apa? Fokus sama diri kita. Jangan banding-bandingkan masalahmu sama orang lain. Jangan sampai kalau ada orang cerita sama kita, mau sharing sama kita malah merasa baru begitu aja udah nangis-nangis. Baru begitu aja udah lemah, cukup. Jangan begitu. Jadilah orang yang bisa mendengarkan, saudara. Ingat,
Kita bisa jatuh karena kesombongan, kelebihan kita. Kita juga bisa jatuh karena kesombongan, karena kelemahan kita. Tuhan membenci kesombongan. Bilang sama kanan kiri, jangan sombong. Semua karena kebaikan Tuhan. Tapi bukan doang di dalam Tuhan. Kita akan belajar, saudara, akibat dari kesombongan. Yang pertama adalah kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Kita lihat di Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Kita baca ini bergantian, saudara. Saya ayat 12, saudara 13 dan 14 kita baca sama-sama. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13, saudara. Engkau yang tadinya berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak sebagai bintang Allah di atas temuan. 14, 3, 2, ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang mati. Akibat dari kesombongan yang pertama adalah kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Sebelum kejatuhannya, Lucifer digambarkan adalah malaikat yang paling indah dan paling berkuasa. Bahkan banyak teolog-teolog menjelaskan bahwa Lucifer itu adalah pemimpin pujian di surga, yang diciptakan paling begitu indah. Bahkan katanya tubuhnya penuh dengan harmonisasi, penuh dengan keindahan. Lalu tetapi karena kesombongannya, dia jatuh posisinya dari yang mulia di sorga, sehingga dia dihempaskan. Bahkan sepertiga dari malaikat dibuang ke bumi menjadi setan, saudara. Kesombongan Lucifer tidak puas dengan posisinya sebagai malaikat yang melayani Tuhan. Dia ingin menjadi sama seperti Tuhan, dan bahkan lebih tinggi daripada Tuhan. Kesombongan ini membuat Lucifer diusir dari sorga. Dia tidak menerima posisinya sebagai ciptaan, karena dia ingin menyamai sang pencipta. Maka di ayat yang ke-13 bilang begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tapaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Setan menantang Tuhan dengan kesombongan. Kalau kita bilang, kok bisa ya setan begitu ya? Sombong, merasa paling hebat, padahal kita ciptaan. Saudara, kita lihat, berkaca dengan diri kita. Apakah kita juga melakukan hal-hal itu hari-hari ini? Kita merasa kita yang lebih tahu daripada Tuhan hari-hari ini. Saudara, dengar baik, kita ini ciptaan. Kita ciptaan dan Tuhan menciptakan. Sampai kapanpun ilmu pengetahuan manusia tidak bisa mengejar kuasa Allah. Sehebat-hebatnya kita baca Alkitab, sehebat-hebatnya kita beribadah, saudara dengar baik, sampai kapanpun firman Tuhan mencatat, kita tidak akan bisa mengejar kuasa Allah. Amin. Hari-hari ini orang berbahaya, saudara. Orang semakin pintar, semakin sombong. Orang semakin banyak tahu, semakin sombong. Makanya banyak bilang begini, orang kalau kuliah teologi, pas lulus S1 jadi sarjana tinggi hati. Atau lulus S2 saat jadi makin tinggi hati, MTH, makin tinggi hati. Oh iya, tingkat. Betul, saudara. Saya hari-hari ini lagi kuliah S2. Saya berdoa supaya saya gak tinggi hati, saudara ya. Tapi kalau saya lagi kuliah, saudara, sering ada perdebatan yang gak perlu sebenarnya. Betul, kami para kuliah S2, kami harus menguji kepercayaan kami sama Tuhan. Kami harus memperdebatkan pandangan kami, betul. Tapi saat saya lihat, saya bilang, aduh, agak rentan ya, agak hati-hati ya. Karena kalau kita mau ngomongin, kita sampai kapanpun gak bisa mengejar kuasa Tuhan. Banyak perdebatan bilang begini, Pak, bagaimana kita bisa diselamatkan, Pak? Dia bilang begini, ada orang yang katanya hidupnya benar, hidupnya baik, akhir hidupnya dia jatuh ke dalam dosa. Dia bisa masuk neraka atau masuk surga, Pak? Dia bilang begini. Ada orang yang bilang begini lagi, Pak, dia dari awal tidak bertobat, Pak, tapi di akhir hidupnya dia bertobat dan dia diselamatkan atau tidak, Pak? Saya bilang begini, sampai kapanpun itu bagiannya Tuhan. Betul ya, saudara? Amin. Betul. Tapi bagian kita adalah kita jaga hidup kita hari ini. Sebagai contoh begini, saudara, saat Tuhan Yesus disalib, ada sebelah kanan dan kirinya penjahat. Betul ya? Yang satu mengejek-ejek, mengolok-olok Tuhan. Yang kedua bilang begini, kamu jangan begitu. Kalau kita ada di sini karena kita telah berdosa, kita telah melakukan kejahatan, namun dia tidak melakukannya. Dia bilang sama Tuhan, jika engkau suatu hari kembali nanti, ingatlah akan aku. Tuhan bilang begini, mulai hari ini engkau dan aku bersama-sama dengan ke Firdaus.
Muncullah paradigma pemandangan-pemandangan yang baru. Jadi orang bilang begini, Pak, berarti nggak perlu jaga hidup dong hari-hari ini. Tinggal pas mau mati aja baru bertobat. Kalau gitu hidup enak-enak aja dong hari ini. Tadi terakhir pas sudah mau sekarang baru Tuhan Yesus tolong, baru ditolong. Tapi Tuhan nggak ngajari. Tuhan bilang begini, hidup seperti gua. Kita nggak pernah tahu hari esok. Betul ya? Bahkan kita mencatat begini, setan seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling, mencari menunggu orang yang dapat ditelan. Artinya begini saudara, sampai kapanpun ilmu pengetahuan manusia nggak bisa mengejar kuasa Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah hari ini hidup benar, hari ini. Kita nggak pernah tahu hari esok. Kalau kita sombong, kalau kita tahu kunci kerajaan surga hari ini saudara, waduh bahaya. Berarti kuasa Allah terselam. Namun saya percaya semua hakikatnya di tangan Tuhan. Keselamatan hakikatnya di tangan Tuhan. Hari ini bagian saudara adalah percaya sama Tuhan, hidup benar hari ini. Amin. Supaya saudara nggak sombong. Kita baca firman Tuhan, kalau sombong firman Tuhan nggak bisa masuk kepada saudara. Dengar baik. Saudara kalau duduk dengar firman, tapi saudara dengan kesombongan saudara, pendeta mau ngomong kayak gimana pun nggak akan masuk ke dalam telinga saudara. Jangan sombong saudara. Sombong adalah awal dari kejatuhan. Malaikat yang diciptakan begitu indah namanya Lucifer. Saking indahnya dia merasa bisa lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga dia bilang dia akan membuat suatu kerajaan yang lebih tinggi lagi. Dosa kesombongan membuat dia jatuh dalam dosa. Hari-hari ini kita pun jangan sok tahu lagi sama Tuhan. Kita nggak lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Amin. Tuhan yang lebih mengerti daripada kita. Tuhan yang lebih baik daripada rencana kita. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama-Nya. Yang kedua, poin pertama kita bahas kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Yang kedua adalah kesombongan menutup mata dari kebenaran. Kita lihat ayatnya di Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ayatnya cukup banyak. Kita akan baca bergantian. Saudara ayat ke-9, saudara ayat ke-10 bergantian, dan ayat ke-14 kita baca sama-sama. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10 saudara. Ada dua orang pergi ke bait seorang Farisi dan yang lainnya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan penzina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Ayat 12 saudara. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala pengeluaranku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadapkan ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14:3-2 ya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dimana Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saat Tuhan Yesus sedang mengatakan perumpamaan, suatu perumpamaan yang begitu indah. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, ada orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya, bilang begini. Saat dia berdoa, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan pendosa, aku bukan perampok, aku bukan orang alim, aku bukan penzina, aku bukan seperti orang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari hasil penghasilanku. Dan ada satu orang lagi namanya pemungut cukai. Dia berdiri jauh-jauh, dia gak berani melihat ke langit, dan dia memukul dirinya. Ya Tuhan, ya Allahku, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Lalu orang ini pulang ke rumahnya, dan Tuhan bilang begini, sesungguhnya yang dibenarkan Allah adalah orang yang memungut cukai. Karena Tuhan bilang begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ahli Farisi menjalani semua yang ditentukan, tidak melakukan dosa, memberikan persepuluhan mereka beribadah, mereka berdoa kepada Allah. Ternyata saudara, kesombongan bukan hanya dilihat sama manusia, kesombongan juga dapat dilihat sama Tuhan. Tuhan, saya orang baik. Tuhan, saya orang hebat. Tuhan, saya melayani. Tuhan, saya beribadah. Tuhan, saya gak berbuat kesalahan seperti orang-orang itu, orang-orang yang berdosa. Saya bukan seperti mereka, saya lebih daripada mereka. Ternyata ada seorang yang pendosa, dia menampar dirinya, Tuhan, kasihanilah aku.
Saat dia pulang, Tuhan mengindahkan hati seorang pemungut cukai. Pertanyaannya saudara, hari-hari ini kita seringkali merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya timbullah pemikiran, kok ada ya orang nggak setia sama Tuhan tapi diberkati. Itu kesombongan. Kok bisa ya dia nggak Kristen, dia nggak ke gereja, kok dia diberkati daripada saya? Itu kesombongan. Saya kan lebih hebat, oh saya kan lebih jago, tapi kenapa dia yang diangkat? Itu kesombongan di mata Tuhan. Tapi ada orang yang merendahkan hatinya, saya berdosa, kasihanilah. Kita Tuhan melihat itu. Saat engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat hidupmu. Tapi kalau engkau datang dengan Tuhan, kepada Tuhan, datang dengan kemegahan diri, engkau merasa hebat, engkau merasa mampu. Saudara dengar baik, kita catat begini, saat engkau memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya gini saudara, kalau kita berbuat baik, udah cukup antara kita sama Tuhan aja. Kalau kita menolong orang, antara kita sama Tuhan aja. Jangan kita nolong orang, terus kita ngomong sama semuanya. Lu tau gak sih, kemarin dia lagi sulit, gua tolong lo, gua bantu lo. Itu kesombongan di mata Tuhan ternyata. Yang Tuhan mau antara engkau dengan pencipta. Hari ini saudara, jangan memegahkan diri. Jangan selalu membanggakan kerohanian saudara. Urusan rohani itu tentang engkau dengan Tuhan. Makanya Tuhan, saya selalu sampaikan pada jemaat Tuhan, Tuhan mengajarkan cara berdoa, masuk pintu kamarmu, kunci pintu kamarmu, berdoa sama Tuhan. Karena urusan rohani antara engkau dengan Tuhan. Namun seringkali kita pengennya terlihat rohani di depan orang. Betul ya? Kita pengennya terlihat rohani, katanya keren. Saudara capek kalau kita pengen terlihat rohani, karena kita akan palsu, pakai topeng. Betul? Makanya hari ini saudara, lebih baik, dengar baik, lebih baik orang yang katanya biasa-biasa aja, tapi punya rohnya kuat sama Tuhan. Daripada saudara, maaf saudara, oh semua di mana-mana sharingnya ayat, betul ya? Broadcast ayat setiap hari, bahkan tampilan Instagramnya ayat semua. Yohanes 3 ayat 16. Pakai salib gede-gede saudara. Salibnya bukan lagi di dalam baju, di luar baju segede-gedenya saudara. Bahkan ada lagi orang, Pak, saya anak muda Pak, saya cinta Tuhan Pak, makanya saya pakai pesan tato Pak. Markus 3 ayat 16 Pak, biar orang tahu saya Kristen Pak. Saudara capek begitu. Jangan sibuk terlihat rohani, sibuklah benar-benar rohani di hadapan Tuhan. Saat kau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan. Hari ini datang sama Tuhan, jangan dengan ketinggian hati. Jangan berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya udah berpuasa loh, Tuhan gak tolong saya sih. Saudara jangan hitung-hitungan sama Tuhan, dengar baik. Sampai kapanpun hitung-hitungan kita gak akan kena sama Tuhan. Kita yang hutang banyak sama Tuhan. Kita kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, kita kalah banyak sama Tuhan. Betul ya saudara? Jangan bilang, saya ibadah loh Tuhan, saya setia sama Tuhan, Tuhan gak tolong saya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan menang banyak, Tuhan unggul banyak. Hari ini rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan tinggikan. Datang dengan rendahan hatimu, Tuhan, tanpa Tuhan saya gak mampu, tanpa Tuhan saya bukan apa-apa, tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Maka Tuhan akan berperan bagi saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saudara. Tapi Tuhan akan kemenangan bagi saudara. Yang ketiga, boleh saya undang pemain keyboard menuju depan untuk kembali. Yang ketiga, kesombongan menghancurkan hubungan dengan sesama. Kita lihat ayatnya di Amsal 18 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Iri hati mendahului kehancuran, tetapi mendahului kehormatan. Orang yang sombong bukan hanya dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, namun juga akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Orang yang sombong akan selalu mensulit untuk menerima kritik dan saran, lalu sulit untuk bekerja sama, dan selalu mempunyai iri hati dan pasti memunculkan konflik. Kesombongan akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Saat kita sombong, percaya, orang sombong gak disenengin sama orang. Gak usah ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti gak seneng. Orang sombong juga gak disenengin sama orang sudah. Dengar baik. Orang sombong, orang tinggi hati, gak disenengin. Tapi kalau orang yang datang, saya hari ini ditemenin sama abang saya, dia teman pelayanan saya lama, dia usianya jauh dari saya, hari ini temenin saya. Dia ini seorang lawyer di daerah Riau,
seorang dosen juga di Jakarta, orang hebat luar biasa. Tapi kayaknya humble sekali, rendah hati sekali. Mohon maaf ya saudara, kemana-mana nggak bawa mobil dia. Dia naik transportasi umum di mana? Humble sekali. Kalau orang melihat dia, orang nggak tahu dia kerjanya banyak dan diberkati luar biasa. Humble sekali. Makanya dia santai. Nggak pernah ngomong tentang kelebihan, santai. Kita kalau tanya dia cuma jawab, cuma karyawan-karyawan biasa. Tapi ternyata di kerjaan diberkati luar biasa. Saudara, percuma kita sombong hari ini. Kita nggak mau mati. Benar ya? Kita mau sekaya apa, sehebat apa, sorry, mohon maaf. Kita nggak mau mati. Saudara punya segala sesuatunya. Saat saudara mati, saudara kembali tanpa bawa apa. Amin. Seperti saudara datang ke dunia ini, saudara nggak bawa apa. Pulang juga nggak bawa apa. Apa yang mau disombongin hari ini? Saudara punya pekerjaan yang bagus, punya karir yang bagus, punya barang-barang yang bagus. Saudara mau sombongin mau dibawa kemana? Saat kita pulang nanti kita semuanya sama. Kita datang polos, pulang polos. Amin. Segala sesuatu yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Amin. Hari ini saudara yang punya gaji 5 juta bersyukur, punya gaji 2 juta bersyukur, punya gaji 10 juta bersyukur. Benar-benar jangan sombong. Jangan bilang, dia mah enak gajinya besar. Gaji saya 10 koma ini, tanggal 10 udah koma. Jangan sombong. Sombong ada tentang kelebihan, sombong ada tentang kelemahan. Hari ini, kalau Tuhan izinkan saudara diberkati, karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saudara diizinkan sama Tuhan melewati masa-masa kelemahan saudara, karena kebaikan Tuhan. Amin. Dengan baik, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan sama Tuhan. Amin. Hari ini dalam hidupmu nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang secara random, karena Tuhan tempatkan saudara hari ini. Amin. Apapun yang saudara miliki, kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Apapun yang saudara jalani hari ini, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.